Ciri-ciri warung atau rumah makan yang menggunakan penglarisan jin. Salah satu cirinya yang paling bisa dilihat adalah warung makanan atau rumah makan tersebut menggunakan penglaris jin, biasanya kotor, tidak higienis, tapi yang pembelinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Ibu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat yang terpenting adalah sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita melanjutkan menyimak video ini sampai selesai, bagi sahabat-sahabat yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah dan semua utang-utangnya lunas, amin ya robbal alamin. Jadi bukan hal baru terkait rumah atau warung makan yang ramai karena pesugihan jenis penglaris dagangan. Ada beberapa pesugihan yang dapat digunakan, yaitu penglarisan dengan kekuatan doa, kekuatan sedekah, kekuatan aura, kekuatan rasa, dan kekuatan jin. Dengan media jin sebagai penglaris tempat usaha, nampaknya hingga kini masih dilakukan berbagai orang. Menggunakan media jin atau dengan bantuan jin itu langkah yang dianggap mudah, tinggal datang ke orang yang dianggap bisa atau orang pinter ya kalau di Indonesia ya, memberikan syarat-syaratnya dan mahar. Begitu kita balik besoknya warungnya langsung laris, tidak memerlukan tirakat-tirakat yang lainnya. Sebetulnya bagaimana sih? Apakah boleh untuk warung itu menggunakan penglaris? Ya kenapa tidak boleh? Itu merupakan salah satu ikhtiar, tapi dengan cara yang benar, yaitu menggunakan apa? Menggunakan penglarisan doa atau mengamalkan sesuatu. Misalnya kita mengamalkan surat Al-Waqiah supaya warungnya lancar, atau dengan doa-doa tertentu, yaitu doa yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Atau dengan menggunakan apa lagi? Bisa juga menggunakan pembukaan aura, pancaran tubuh kita sehingga menarik pembeli. Apakah itu boleh? Ya boleh, karena aura itu adalah energi yang ada dalam diri kita, sehingga orang yang melihat kita senang, adem, efeknya ya orang yang mau beli dagangan kita karena merasa nyaman. Atau penglarisan menggunakan apa lagi? Menggunakan sedekah. Menggunakan kekuatan sedekah itu adalah seperti kalau di Islam itu ya, kalau kita memberikan sesuatu itu akan kembali pada diri kita berlipat-lipat ganda. Kalau kita lihat dari sisi law of attraction, apabila kita memberi maka kita akan menerima, apabila kita menabur maka kita akan menuai, apabila kita bersedekah maka kita akan menerima seperti apa yang kita sedekahkan. Jadi berikut ini adalah 7 ciri-ciri warung atau rumah makan yang menggunakan penglarisan jin. Untuk yang pertama, itu lokasi warungnya kotor, tidak higienis, tapi yang pembelinya banyak. Tuh, memiliki keanehan-keanehan tertentu. Terus yang kedua, memiliki letak toilet yang tidak wajar. Jika kalian menemukan warung makan yang toiletnya terletak di samping bahan makanan, biasanya toiletnya itu berdekatan dengan tempat memasak. Kalau jin itu memang suka di tempat toilet. Jadi supaya makanannya atau masakannya itu terasa enak, tempat memasaknya itu dekat dengan toilet,
sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi atau sebaiknya kita mencari warung yang lain. Selain tidak sehat, letak toilet yang tidak wajar bisa bertanda bahwa warung makanan tersebut melakukan perjanjian-perjanjian dengan jin penglaris. Atau ya ciri yang lainnya ya, warung yang menggunakan penglaris jin itu adanya satu pintu di dekat toilet yang tidak bisa dibuka atau dikunci mati. Biasanya pintu tersebut terdapat di pojokan ruang. Ciri yang ketiga adalah warung itu tutup di hari-hari tertentu atau di pasaran tertentu. Jika terdapat warung makanan yang mendadak laris hingga membuat warung samping kanan kirinya sepi, bisa jadi warung makanan tersebut menggunakan jin penglaris. Apalagi jika pada saat hari-hari pasaran tertentu seperti setiap selapanan ya, atau 35 hari sekali warung tersebut tutup, maka kemungkinan besar warung tersebut menggunakan praktik penglaris jin. Begitu juga dengan jam operasionalnya ya. Warung pesugihan biasanya memiliki batasan jam buka dan tutup tersendiri yang harus ditepati. Kadang biasanya gini, baru jam 1 sudah habis warung makanan itu, dia langsung tutup, tidak lanjut memasak lagi atau melanjutkan dagangannya lagi, karena itu memang pantangannya. Kalau memang dilanjutkan, biasanya itu melanggar pantangan, bisa menjadikan warung tersebut sepi kembali. Ciri yang keempat adalah pemilik warung memasak dan meracik makanan tersebut sendiri. Biasanya terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh orang yang menggunakan praktik penglarisan jin. Salah satunya yaitu dengan bertugas untuk memasak atau meracik harus pemiliknya sendiri atau orang tertentu yang sudah dipilih oleh pemilik warung, dan termasuk kasirnya juga adalah pemiliknya. Kalau kasirnya masih bisa dianggap masuk akal ya biasanya ya, tapi kalau warung itu yang meraciknya itu memang harus pemiliknya, itu ya salah satu ciri ya yang menggunakan penglarisan jin. Yang kelima adalah rasa makanan berubah ketika dibungkus dibawa pulang ya. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui warung makanan tersebut memakai magic atau penglaris jin atau tidak, itu adalah dengan membungkus atau membawa pulang. Jika makanan tersebut rasanya tidak senikmat saat dimakan di warung tersebut, maka kemungkinan besar warung makan tersebut menggunakan penglaris jin. Kenapa bisa berubah rasanya setelah dibawa pulang? Pengaruh jin penglaris tidak berpengaruh hingga ke rumah apabila telah melalui perempatan atau melalui jembatan. Untuk yang keenam adalah rasa seketika berubah ketika berdoa. Berdoa apa saja menurut keyakinan atau agamanya masing-masing. Salah satu tujuan diajarkannya membaca doa sebelum makan adalah agar dihindarkan dari hal-hal buruk dan mendapatkan berkah dari makanan yang akan kita santap. Jadi biasakan selalu membaca doa sebelum makan sesuai kepercayaan teman-teman masing-masing. Yang ketujuh, cirinya adalah ada panci yang tidak boleh dibuka. Warung makanan yang menggunakan penglaris biasanya memiliki panci atau periuk yang tidak boleh dibuka sama sekali ya, kecuali oleh pemiliknya sendiri. Bahkan karyawannya sendiri tidak boleh membuka panci tersebut. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi ciri-ciri warung atau rumah makan yang menggunakan penglaris jin atau jin penglaris ya. Teman-teman boleh percaya ataupun boleh tidak, tapi yang perlu dicatat, yang perlu diingat ya teman-teman ya, pelaku supranatural itu memang ada karena gaib itu ada, karena jin pun itu ada. Wallahualam bishawab. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan itu adalah kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan.
Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.